Yo, what's good? Balik lagi bareng saya Christopher di channel Kawasaki Channel. Hari ini kita akan mereview ini. Ini merupakan laptop 2-in-1 dari Asus. Jadi bentuknya tuh kira-kira mirip-mirip kayak Asus ROG Flow yang sempat kita review beberapa minggu yang lalu. Dan uniknya laptop ini punya layar OLED dan juga touchscreen yang termurah yang ada saat ini. Harganya di bawah 10 juta, kisaran 8 hampir 9 jutaan. Dan review-review di luar sana banyak yang bilang ini adalah iPad versi murah. Tapi pastinya banyak di antara kalian yang bakal komen mending beli ini, mending beli itu di kolom komentar nanti. Tapi nggak apa-apa, langsung aja buat kalian penasaran, langsung kita tonton video B-rollnya. Ini adalah Asus VivoBook 13 Lite T3300KA menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000 dan dibekali dengan operating system Windows 11 serta bundling juga dengan Office 365. Harganya di Rp8.999.000 dibekali dengan garansi 2 tahun. Dengan 1 tahun pertamanya itu dibekali juga dengan Asus Perfect Warranty alias mengcover juga untuk accidental damage protection terhadap kesalahan pengguna dan di cover 80% biayanya oleh Asus. Dan kalau ngomongin desain, bentuk laptop 2-in-1 ini konsepnya mirip sama Asus ROG Flow kemarin, di mana layarnya bisa dilepas dari keyboard. Dan mereka menyatu itu dengan menggunakan magnet, jadi untuk menghubungannya ini gampang sekali. Perbedaannya adalah bagian stand belakang ini, dia tidak menyatu dengan bodi, tapi menempel menggunakan magnet juga, jadi gampang tuh dilepas dan dipasang. Tapi karena dia menggunakan magnet, jadi harus berhati-hati, karena untuk mengubah posisi kickstand-nya ini, dia tuh agak keras. Jadi kalau kalian agak terlalu keras untuk mengubah-ubahnya tuh dia gampang sekali untuk lepas. Dan ada beberapa detail di bagian kickstand-nya, kayak ada tulisan "Wow the world, uncage your possibilities" yang kayaknya udah jadi tagline-nya seri VivoBook terbaru. Dan juga ada pattern polish line dengan detail warna lime green. Lalu di paruh bawah kickstand ini ada kode Morse juga yang setelah kita translate artinya launch, digital, dan Roma. Yang tahu maksud jelasnya dari 3 kata-kata ini bisa bagi info di kolom komen di bawah. Di balik kickstand-nya juga masih ada hashtag explore mode dan hashtag ready set go. Ada semacam gambar ruang 3 dimensi gitu untuk detailnya juga. Sedangkan di bagian atas dari punggung layar ada tulisan "Wow the world", Slate PC, dan Cultural Originator dengan warna lime green juga. Untuk power button di sini ada di bagian kanan atas. Sedangkan di sisi kanan di bagian atas ini juga ada tombol volume untuk tambah dan kurangin volume. Untuk keyboardnya sendiri ini cukup empuk dan punya tekstur yang sedikit kayak amplas halus supaya menambah grip juga waktu kita mengetik di sini, jadi nggak gampang-gampang kepleset. Untuk dimensi device ini ada di 30,98 kali 19,05 dengan ketebalan di 0,8 cm aja. Sementara untuk bobotnya, untuk bobot tabletnya aja itu ada di 790-an gram alias ya hampir 800 gram. Sementara untuk bobot tablet plus kickstand dan juga keyboardnya ini ada di 1,4 kg. Secara umum, kalau kita ngomongin desainnya ini kita suka banget, dimana untuk laptop under 10 juta ini salah satu desain yang paling bagus dari Asus juga. Jadi kita bisa berikan skor di 8 poin. Lanjut untuk layarnya, dia menggunakan ukuran 13,3 inch, Full HD 1920x1080, aspek rasionya 16:9, dan menggunakan panel OLED, sudah touchscreen dan support untuk stylus juga. Tapi sayangnya untuk paket pembelian unit yang ada di Indonesia ini nggak disertakan stylus, jadi kalian tetap harus beli stylus dari Asus sendiri. Untuk permukaan layarnya dia glossy dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3, jadi ini aman banget untuk anti gores. Selanjutnya color gamutnya ada di 100% DCI-P3, jadi ini mantap banget untuk kalian bisa menikmati konten-konten video dan juga mungkin editing foto, ini juga oke banget. Untuk tingkat kecerdasan layarnya dia tembus di 600-an nits waktu kita tes menggunakan display SDR test, tapi dari spek bawaannya itu sebenarnya infonya dari 550 nits. Untuk refresh rate layar ada di 60 Hz dan layar ini sudah mendukung untuk teknologi HDR juga. Jadi untuk skor display ini udah paten, nggak bisa diganggu-gugat, kita berikan skor 9 poin. Untuk port di laptop 2-in-1 ini cuma ada di sebelah kiri sini, di mana ada audio combo jack 3,5 mili, ada 2 buah USB Type-C 3.2 yang udah support display port dan juga power delivery, dan terakhir ada micro SD card reader untuk bisa nambahin storage kalian, dan footage-nya berikut ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2.
Lalu ada Windows Hello untuk kalian bisa login dengan lebih mudah, dan untuk fitur pemindah sidik jarinya menyatu dengan tombol power yang ada di atas sini. Lalu juga ada software My Asus. Di sini kalian bisa mengatur banyak hal seperti biasanya, tapi hari ini kita akan highlight soal Asus OLED Care-nya. Dimana ini adalah fitur untuk menjaga layar OLED ini supaya nggak cepat burn-in. Ada pengaturan untuk pixel refresh. Jadi dia akan nyalain screensaver warna-warna yang berubah-ubah kalau layar laptop ini nggak berubah selama 30 menit. Lalu ada juga pixel shift, dimana dia akan menggeser secara sedikit banget untuk pixel-pixelnya supaya menghindari burn-in-nya tadi. Lalu ada juga automatic hide window taskbar dan juga Windows taskbar transparency effect. Ini semuanya untuk sekali lagi mengatur supaya layar OLED ini nggak cepat burn-in. Untuk webcam di sini dia punya dua kamera, dengan kamera depannya ini adalah 1080 pixel 30 fps, dan bisa kalian lihat hasilnya ini clear dan jelas banget. Dan sayangnya kalian nggak disediakan untuk matiin webcamnya bagaimana. Sementara untuk kamera belakangnya sendiri dia menggunakan 13 megapiksel, dan kita akan tampilin ini dia hasil foto-foto menggunakan kamera belakangnya. Jadi untuk skor fitur keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai performance dari laptop 2-in-1 ini. Dia menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000 dengan 4 core 4 thread. Lalu base clock speed-nya di 1,1 GHz dan boost-nya di 3,3 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer. L3 case-nya di 4 MB dan TDP prosesor ini di 6 watt, jadi ini harusnya sangat hemat daya. Lalu untuk hasil pengujian di R15 renderingnya dia dapatkan skor di 298 CB, R20 single core-nya di 226 poin, sedangkan multicore-nya di 584 poin. Dan untuk rendering R20 multicore sebanyak 10 kali kita nggak lakukan karena untuk rendering sekali aja itu udah makan waktu yang cukup lama. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender kita dapatkan CPU rendernya di 29 menit 9 detik. Ya memang ini bukan device yang cocok untuk kalian lakukan rendering karena dia menggunakan Pentium Silver N6000. Kalian mau berharap apa untuk rendering 3D-nya? Untuk RAM dia 8GB LPDDR4 dengan speednya di 2933 MHz. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 256GB dengan speed rate-nya di 2254, sedangkan rate-nya di 966 MB per second. Ya ini bukan speed yang kenceng, tapi sekali lagi kalian nggak bisa upgrade karena dia semuanya tertanam di dalam sini. Kalian cuma bisa nambahin storage eksternal yaitu menggunakan microSD card di sebelah sini. Selanjutnya untuk grafik card dia hanya menggunakan integrated Intel UHD graphics, dan kita akan uji untuk rendering video menggunakan Adobe Premiere. Untuk video 4K 1 menit cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, ini waktunya kenceng banget, yaitu di 2 menit 31 detik. Untuk kelas entry level ini sangat kenceng. Lalu kita uji sekali lagi untuk rendering di 1080, dan ini kita mengalami sesuatu yang sedikit berbeda, di mana dia malah naik waktunya yaitu di 3 menit 21 detik, tapi overall ini masih kenceng banget untuk ukuran prosesor entry level. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming di TimeSpy kita bisa dapatkan di 310 poin dan file strength-nya di 1012 poin. Sementara untuk stress test-nya dia nggak lolos dengan angka 62,7%, dan sayangnya kita nggak bisa lihat untuk suhu CPU dan GPU-nya berapa karena mungkin nggak terdapat sensor untuk kedua hal tersebut. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk gaming hari ini kita cuma ngasih beberapa game aja sebagai contoh karena pasti dia nggak bisa mainin game-game dari Steam yang berat-berat itu, apalagi game-game AAA. Jadi langsung aja kita lihat footage-nya. Dia juga bisa jalanin Roblox. Ini game yang cukup enteng sebenarnya sih, cuman ya walaupun di prosesor lain kelas Celeron dan sebagainya tuh masih agak berat ya, ternyata di laptop ini tuh masih cukup oke untuk jalanin. Walaupun FPS-nya ya nggak terlalu smooth, tapi sekali lagi nih masih cukup oke untuk kalian bisa mainin game-game di Roblox. Selanjutnya nih kita nyobain Mobile Legends juga, kita install pakai BlueStack supaya dia bisa jalan di Windows. Sebenarnya sih bisa dipakein untuk touchscreen-nya, cuman nggak tahu nih karena Windows-nya nggak support untuk multi touch gesture atau emang laptop ini layarnya nggak bisa multi touch, jadi agak sedikit sulit kalau misalnya main game Mobile Legends kayak gini tapi nggak multi touch, jadi kita pakai keyboard biasa aja. Jadi untuk skor performance secara keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin.
Untuk pengujian daya tahan baterai, seperti biasa kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, dan kita nggak bisa ganti untuk mode performance-nya, jadi kita cuma bisa matikan WiFi dan kita turunkan kecerahan layar di 50%. Hasilnya kita dapatkan di 8 jam 4 menit, dan untuk laptop yang udah touchscreen dan menggunakan layar OLED ini tuh daya tahan baterainya cukup oke, jadi kita bisa berikan skor di 8 poin. Kesimpulannya, ini adalah device yang bisa dibilang lebih bisa dipakai untuk entertainment, terutama karena layarnya yang udah OLED dan juga touchscreen. Untuk performanya sendiri sebenarnya nggak kenceng, tapi masih cukup untuk ngerjain pekerjaan ringan. Jadi cocok buat kalian yang pengen liburan, nggak pengen terlalu mikirin kerjaan, tapi tetap bisa standby kalau butuh ada dokumen yang perlu diperiksa atau sedikit-sedikit dikoreksi. Atau bahkan untuk color grading tipis-tipis ini juga oke untuk bikin video ya, karena terbukti untuk kecepatan renderingnya sendiri itu nggak selambat yang kita bayangkan. Dan kalau kalian nggak terlalu keberatan untuk ganti OS dari device ini ke OS lain yang lebih ringan, mungkin bisa jadi memaksimalkan lagi potensi dari laptop 2-in-1 ini, tapi sejujurnya ini agak sayang sih untuk Windows originalnya jadi void. Jadi untuk total skornya, setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 8 poin. Oke, segitu aja review kita soal Asus VivoBook 13 Lite ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan buat para tim mendang-mending, silahkan tuliskan komentar paling unik kalian di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik, termasuk juga promo-promo yang sedang berlangsung di Kalosa Gadget. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja produk IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi toko kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Silahkan kalian cek. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.